Mengabdi dalam sebuah mimpi, mengerahkan jiwa raga untuk merajut asa. Harap cemas pada anak bangsa melirik mereka yang terpelosok. Harap cemerlang pada anak negeri memandang mereka untuk berprestasi. Namaku Anissa Mutmainnah, relawan Jatim Mengajar yang bertugas di Dusun Baban Tengah Pancer, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Sebelumnya, aku mengawali karirku di bidang pengajaran di sebuah perusahaan konsultan pendidikan sebagai edukator. Aku memutuskan resign, entah kenapa, karena hati kecilku berkata, aku ingin berkiprah lebih untuk dunia pendidikan di pelosok. Jiwaku memanggil, aura mengajarku bercuit. Setelah mengikuti serangkaian proses seleksi anggota Jatim Mengajar, ku mantapkan hatiku untuk siap berbagi di daerah pelosok. Aku belum pernah tinggal di pelosok sebelumnya, tapi aku pernah merasakan bagaimana peliknya hidup di pelosok saat diriku bergabung menjadi relawan Bina Desa oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi se-Surabaya Madura. Bekal itulah yang menjadikanku berani melangkahkan kakiku merangkai pengalaman baru di bulan Agustus 2019 silam. Ya, Agustus menjadi bulan pertamaku untuk melaksanakan tugasku. Aku dipercaya untuk mengambil alih tugas mengajar di kelas akhir. Tapi tak jarang, aku berpindah-pindah untuk mengajar kelas-kelas lain. Tak heran, jika tiap hari sering ada kelas kosong. Rata-rata rumah gurunya jauh dijangkau dari sekolah, apalagi ketika musim hujan. Bukan main sulitnya melewati lorong, lumpur, dan bebatuan yang menyebabkan motor dan pengendara gampang jatuh. Kini, hampir 6 bulan aku menapaki hidupku sebagai seorang dai mengajar di desa ini. Keseharianku mengajar anak-anak, mengerjakan tugas rumah, masuk kelas sore, sholat maghrib, isya jamaah, ngaji, bercengkrama dengan anak-anak, ibu-ibu di malam hari. Begitu seterusnya. Aku kagum sama mereka yang berusaha keras untuk bertahan hidup di desa puncak gunung ini. Desa yang ketika musim kemarau sulit air. Makanan sehari-hari pun itu-itu saja, karena tak ada ikan, apalagi ketika musim kemarau. Jangankan ikan, sayur pun sulit dicari. Dari sinilah aku belajar bersyukur. Untuk menuju desa ini membutuhkan perjuangan yang ekstra. Bukan main ekstrimnya ketika melewati jalan hutan untuk bisa sampai ke desa ini. Kurang lebih 3 jaman ditempuh dari pusat kota. Berliku, berkelok-kelok, apalagi kalau udah masuk jalan yang warga kebanyakan menyebutnya sebagai jalan tol desa. Sensasi geronjalan pun menggetarkan jiwa raga. Ya, Desa Mulyorejo sangat begitu luas. Tak heran banyak dusun yang sarana prasarana, sebutlah jalan, masih belum tersentuh mulus oleh pemerintah desa. Cita-citaku di sini sederhana. Aku hanya ingin anak-anak semangat bersekolah dan belajar. Karenanya aku berusaha mengotak-ngatik pikiran bagaimana caranya anak-anak semangat bersekolah di tengah jangkauan rumah mereka
yang dapat dikata jauh dari sekolah. Rata-rata orang tua mereka berpikiran bahwa sekolah itu tidak penting. Yang terpenting adalah bekerja menghasilkan uang. Entah itu beternak sapi atau bekerja sebagai buruh di ladang. Sulit memang mengubah mindset para orang tua. Karenanya, aku tidak ingin mindset itu turun-temurun ke anak-anak dan generasi selanjutnya. Akhirnya, berbagai cara aku lakukan agar anak-anak bisa tertarik ke sekolah dan semangat belajar tentunya. Senam misalnya, salah satu caraku agar mereka semangat untuk memulai pembelajaran. Rupa-rupanya, senam ini efektif. Mereka nagih-menagih tiap harinya untuk senam dengan request lagu yang berbeda. Aku menuruti dengan catatan nanti ketika belajar harus semangat mengikuti pembelajaran. Senyum ketawa pun terpancar sumeringah di masing-masing wajah mereka. Sinyal jawaban iya sepakat nampaknya aku baca dan mereka begitu bergembira. Rasanya badanku juga terasa makin sehat dong. Di sela-sela tugas utamaku mengajar, aku juga mendapati tugas untuk menyalurkan bekam, sebuah bantuan sembako dari donatur YDSF yang diberikan untuk kalangan tidak mampu. Lagi-lagi aku belajar dari mereka penerima bekam untuk banyak-banyak bersyukur. Saat memberikan bekam, perjalanan kami lalui lorong-lorong kami terobos. Aku ditemani dengan salah seorang anak perempuan bernama Lia yang sudah kuanggap seperti keluarga. Naik turun gunung ku tempuh demi melaksanakan amanah. Kepada para donatur, kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Masih banyak hal yang tidak terungkap dalam rangkaian kata, tapi tersimpan rapi dalam memori kenangan Jatim Mengajar 7 di Baban Tengah. Terima kasih kuucapkan untuk seluruh pihak terkait, YDSF, UNESA, warga masyarakat Baban Tengah, teman-teman Jatim Mengajar yang lain, yang semuanya telah membimbing, mendampingi, dan turut serta menyukseskan program Jatim Mengajar 7 di Dusun Baban Tengah ini. Sekali lagi, kami haturkan terima kasih untuk semua pihak terkait. Yuk. Jatim Mengajar.